welcome back to my channel. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia di channelku ini. Bagi teman-teman yang baru aja datang, perkenalkan, namaku adalah Ramos Pane. Aku adalah seorang driver taksi online dan fotografer untuk kebutuhan personal maupun corporate di Jakarta. Di channel ini, aku senang untuk berbagi pengalaman kerjaku. Apabila aku menemukan suatu masalah dan dapat menyelesaikannya, aku senang untuk berbagi di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang baru aja datang, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan belnya untuk dapatkan video terbaru dari aku. Dan itu semua gratis. Oke, akhirnya senang banget saya, istri dan anak bisa keluar dari unit apartemen kami setelah kami dites antigen kami untuk kedua kalinya dengan jeda waktu antara 3-5 hari dan hasilnya sama-sama negatif. Jadi kami dinyatakan sudah terbebas dari COVID-19 yang kena ke kami nih di bulan Juni akhir kemarin. Syukur-syukur. Nah, selama kemarin itu, selama kurang lebih 14 hari lebih, kami itu memang isolasi di rumah, gak kemana-mana. Asli, gak keluar dari unit apartemen. Kami juga gak bisa jemur karena kami khawatir kami bisa menyebabkan orang lain tertular. Jadi kami selama 14 hari di unit apartemen kami aja gitu. Dan akhirnya sesuai dengan apa yang kami pikirkan, setelah kita negatif COVID, yang harus kita lakukan adalah pergi ke dokter kandungan untuk melihat bagaimana kondisi kandungan istri saya. Tapi rada bingung nih, karena di Jakarta itu sedang diberlakukan PPKM. Terus bagaimana ya perjalanannya? Bagi teman-teman yang belum tahu PPKM, apa sih arti PPKM? PPKM itu banyak artinya nih. Ada yang bilang pelan-pelan kita menjauh. Pernah putus karena martabak, pengen peluk kamu mas atau mbak. Sebenarnya bukan itu ya. PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang artinya hampir semi lockdown lah ya, aku bilang ya. Jadi orang-orang tuh semuanya nggak boleh kemana-mana, 100% kerja di rumah, yang bukan di sektor esensial seperti keuangan, hukum, kayak polisi gitu ya. Ya nggak mungkin polisi WFH gitu ya. Jadi itu mereka masih bisa kerja, tapi yang di luar itu, yang bergerak di bidang bukan perbankan atau yang lainnya, mereka memang harus 100% kerjanya dari rumah. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan akses jalan itu ditutup. Agar apa? Agar orang-orang nggak seenak-enaknya pergi satu tempat ke tempat lain. Jadi males gitu, aksesnya susah, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Ya udah di rumah aja deh. Pesan makanan ya pakai order online aja, toh bisa makan juga gitu ya. Banyak plus minus sih bagi orang-orang yang apalagi sama orang yang bekerja seperti aku ya, bekerja di jalan, merasa banget dampaknya, beratnya gitu ya. Tapi kami yakin banget sebetulnya pemerintah tuh punya maksud yang baik, yaitu agar COVID-19 itu tidak menyebar ke semuanya. Nah, kembali lagi, karena PPKM tadi kan banyak akses jalan ditutup nih. Kami rada bingung nih, mau milih jalan yang mana nih untuk menuju ke rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit bersalin yang di daerah Jakarta Selatan, yaitu daerah Melawai. Karena tempat tinggal kami kan di Jakarta Barat gitu ya. Nah, kalau lihat-lihat dari Waze atau Waze, kami disuruhnya lewat jalan alternatif terus gitu ya, lewat aksesnya susah gitu ya. Terus banyak jalan kok merah semua. Akhirnya tapi saya penasaran, ya udah kita coba jalan utama, yaitu lewat Tomang, Semanggi, Sudirman gitu ya. Ada halangan nggak bisa lewat apa enggak? Nah, kita cobain tuh pas berangkat tadi. Ternyata memang ada penyekatan. Yang pasti jalur pintu tol keluar di sepanjang Selipi sampai di depan gedung DPR MPR sampai di Semanggi itu semua ditutup. Jadi nggak bisa keluar.
Nah, kalau mau ke daerah Blok M, aksesnya tuh kita harus lewat jembatan Semanggi untuk putar haluan ke arah Blok M. Itu memang ada penyekatan tadi pagi. Ada polisi yang nutupin jalan. Tapi karena aku bawa anak dan bawa istri, dan aku memang jujur, aku berhenti ke depan mereka, aku buka kaca. Pak, izin, saya bawa anak, istri mau ke rumah sakit nih. Akhirnya dikasih akses. Oke, terima kasih banget Pak Polisi. Saya bukan mengada-ada, mengadi-ngadi, tapi memang benar dan memang dikasih akses. Dan perjalanan dari Semanggi itu ke arah Blok M itu lancar, plong banget. Oke, sekarang aku mengajak teman-teman untuk perjalanan pulang nih. Karena tadi kan berangkat saya nggak nge-record. Sekarang perjalanan pulang dari Melawai, rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit bersalin langganan kami. Kenapa bisa langganan? Karena dulu anakku juga lahiran di sini, terus dokter kandungan itu di sini. Jadi kita milih sepertinya yang ini aja deh, nggak usah pindah-pindah gitu ya. Jadi kami dari Melawai Blok M sekarang mau ngarah ke daerah rumah kami, Jakarta Barat. Tapi akses yang mau aku cobain adalah akses jalanan utama nih dari arah Ratu Plaza, Sudirman, Tamrin. Nah, jalanannya enak banget, kosong banget, nikmat banget deh ngeliat jalanan seperti ini Jakarta. Dan karena banyak yang nggak boleh kemana-mana, akhirnya langit Jakarta bisa biru, mataharinya bersinar terang. Aduh, enak banget deh pokoknya. Terus nggak macet, nggak banyak polusi. The best deh. Jadi kita lewatin jalan utama karena aku mau lihat kondisi juga. Nah, setelah lewatin Sudirman, Tamrin, tadinya saya mau lewat Harmoni nih, lewat Istana Merdeka ya. Tapi ternyata akses di depan Sarinah itu ditutup. Jadi kita harus lewat ke arah Pasar Tanah Abang. Nah, di Pasar Tanah Abang ini jalurnya relatif sepi, jauh banget berbeda pada saat tidak ada COVID, pastinya lah. Dulu pas sebelum ada COVID normal, ini adalah jalan yang nggak pernah mau aku lewatin. Karena apa? Tanah Abang itu pasti stuck, macet total, dan kita kalau udah terkunci ke sana, kalau dapat orderan banyak yang di cancel karena kita nggak nyampe untuk jemput. Apalagi kalau dapat customernya yang nggak sabar. Akhirnya apa? Nilai pembatalannya itu tinggi, bukan karena dari drivernya, tapi karena dari customernya nggak sabar menunggu. Karena kita nggak nyampe, padahal bukan karena kita nggak mau jemput, karena emang macet total. Tapi sekarang jalanannya lancar, ini cuman sedikit tersendat karena antrian lampu merah. Oke, lalu kita ke daerah Cideng, masuk ke arah Lobang. Oke teman-teman, demikianlah perjalananku hari ini. Semoga bisa mengobatin teman-teman yang di rumah aja, tak kemana-mana, bisa melihat perjalanan dengan langit birunya Jakarta. Akses jalanannya enak, tapi sebetulnya teman-teman jangan kemana-mana kalau nggak ada keperluan atau kepentingan. Ini saya pergi karena memang ada kepentingan, yaitu mau ke rumah sakit untuk ngecek kandungan istri saya. Jadi jangan nakal ya,
bukan mau jalan-jalan aja ngajak anak istri. Oke teman-teman, thank you banget udah menyaksikan videoku ini. Terus maju terus dan sehat terus ya. Semoga teman-teman terjauh dari yang namanya COVID, karena COVID itu nggak enak. Oke, sehat terus teman-teman. Thank you for watching. Bye bye.